Mohon maaf, baru selesai untuk kelas sebelumnya. Langsung aja kita masuk ke sebentar. Oke, sudah saya record. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf, kelas sebelumnya baru selesai. Saya gak buka WA karena terlalu asik mungkin ya. Oke, langsung aja. Untuk folklornya sudah dibagi kelompok ya. Kelompoknya dibagi jadi berapa? Puluh. Pak. 10 kelompok. 10 kelompok, 2 Berapa? 1, 2, 3, 10 kelompok, 2 kelas, 10 kelompok. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 kelompok ya. Sesuai dengan pembagian tema yang ada di buku ya. Mulai minggu depan hari Selasa minggu depan, silakan teman-teman jadwalkan. Jadi contoh misalnya begini, kelompok 1 folklor dan penelitian folklor. Ini siapa anggotanya, siapa? Anak 2018 Pak. Folklor dan penelitian folklor 2018A kalau nggak salah. 18A. Nah, Oke. Si Alfa kelompok berapa, Alfa? Materi apa? Saya kelompok 7 tentang pesantren, Pak. Tentang pesantren 7. Iya. Yang mana? Ini ya? Ini santri. Halaman 150. Iya. Hah? Iya, Pak. Oke. Misalnya kelompok 7 itu berarti 7 minggu lagi ya. 7 minggu lagi Alfa akan diskusi dengan saya. Entah itu seperti ini pakai Google Meet atau langsung ketemu di kampus. Nanti tinggal kita lihat kondisinya pada saat itu, saya bisa datang ke kampus atau tidak, atau misalnya teman-teman bisa datang ke kampus atau tidak. Jadi anggotanya Alfa ada berapa orang? Lupa, Pak. Kamu gampang melupakan orang nih. Tidak, Pak, jangan dimulai. Oke. Berapa orang? 5 orang? 7, Pak. 7. Akeh yo. Ada yang 5, Pak. Ada yang gabung sama kelas B. Oh gitu. Oke. Katakanlah begini, ada 7 orang temannya Alfa bahas analisis konten. Apa itu analisis konten? Itu ya. Bagaimana bentuk analisis konten? Itu hanyalah salah satu contoh. Gitu ya. Yang ada di halaman 150 sampai 193 itu hanyalah contoh. Sedangkan Alfa dan teman-temannya yang 7 orang ini bersama saya, ayo diskusi gitu ya. Buatlah sebuah PPT terkait analisis konten dalam folklore. Nah, kita diskusi udah, entah itu di kampus atau via Zoom seperti ini. Nanti kita record. Kalau di kampus ya direkam pakai perangkat HP, pakai kamera untuk nanti ditayangkan hasil diskusinya. Di sini juga bisa. Jadi kita diskusi di Google Meet seperti ini. Kemudian Alfa dan teman-temannya presentasi dulu lah. Terus cerita-cerita dulu, ngobrol dulu, baru saya timpali, kita diskusi bareng-bareng. Itu juga bisa direkam. Setelah direkam nanti akan ditayangkan di YouTube-nya gitu. Jadi di YouTube itu kemudian akan baru bisa
dilihat oleh teman-teman yang lain dalam satu kelas itu, untuk kemudian dijadikan alat untuk belajar kuliah pada hari tersebut. Jadi kita nggak perlu sampai nunggu banyak orang, cukup 7 orang itu aja. Di kelompok lain juga begitu, misalnya kelompoknya cuma 5, ya sudah 5 orang tambah saya diskusi, direkam, ditayangkan di YouTube. Itu pekerjaan kita untuk memahami materi folklore. Jadi meskipun basis perkuliahan ini saya buat proyek, tetapi kita masih perlu untuk memahami teori. Jadi teori itu masih tetap diperlukan. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya sampai sini dulu, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan Bisa, mungkin? Pak. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah kemudian setelah kita diskusi, berarti ada 10 minggu ke depan ya, 10 minggu ke depan kita diskusi. Nah selama kita diskusi itu ada side job yang sebenarnya lebih penting bagi teman-teman untuk setiap kelompok, yakni mencari folklore di daerahnya masing-masing. Sudah terserah sudah. Kalau kemarin saya membatasi Pasuruan kota kabupaten, sekarang bebas di mana aja, terserah kalian lokasinya di mana, bentuk folklornya bagaimana, terserah. Folklore itu ada macam-macam. Ada lisan, folklore lisan. Contoh misalnya cerita rakyat, cerita misteri, cerita tentang asal usul desa, itu folklore lisan. Folklore setengah lisan itu contoh misalnya mitos. Misalnya mitos, ada keris gitu ya, ada keris. Keris itu dulunya digunakan oleh empu, dibuat oleh empu ini, kemudian terjadi seperti ini, ada kisah-kisahnya. Itu folklore setengah lisan. Kenapa setengah lisan? Ada bendanya, ada ceritanya. Itu folklore setengah lisan. Kalau folklore bukan lisan, itu folklore yang tidak diceritakan, tetapi hanya fokus pada bendanya. Contoh misalnya adat istiadat, bagaimana cara orang menguburkan ari-ari, misalnya ritual-ritual dalam mengubur ari-ari, itu folklore yang bukan lisan. Nanti pembagiannya ada di materi 2 ya, jenis-jenis folklore. Silakan nanti dibaca sendiri. Ada folklore anak, folklore remaja, folklore dewasa. Nah, silakan mulai sekarang setiap kelompok cari sumber-sumber folklore di daerahnya masing-masing, pilih satu, didokumentasikan. Dokumentasi yang pertama adalah narasi. Narasinya akan kita muat di WordPress yang sudah saya siapkan, WordPress-nya Folkpass. Kemudian tugas yang kedua adalah tolong folklore itu Anda transformasikan. Mau dibuat apa? Misal Udin ini suka bikin film. Kemudian di desanya ada cerita tentang Mbah Suroyo. Mbah Suroyo ini orangnya bisa jalan di atas air dan dulu pernah menyelamatkan sapi yang mau tenggelam. Ada ceritanya Mbah Suroyo. Nah, kemudian Udin mencoba untuk membuat rekonstruksi ceritanya melalui film pendek. Atau misalnya yang lain lagi ada Alfa. Alfa ini sukanya bikin komik gambar. Di situ ada cerita tentang Nyai Sri gitu ya. Nyai Sri ini adalah orang yang pernah membantu masyarakat di desa untuk mendoakan agar turun hujan. Nah, kemudian Alfa mencoba membuat komik, dibuatkan dalam bentuk komik strip gitu ceritanya. Kalau buat komik kan macam-macam, ada komik genre yang reality ya, yang gambarnya itu gambar-gambar seperti nyata. Ada yang komik-komik macam-macam lah.
ono sing gawe aplikasi ya monggo silakan. Intinya ada usaha untuk mentransformasikan bentuk sastra itu, folklore itu. Nah, saya tetapkan di sini folklore lisan itu 3, folklore lisan 4 gitu ya. Folklore lisan 4, folklore setengah lisan 3, folklore bukan lisan 3. Jadi misal sudah ada yang mendapatkan folklore lisan, terus didaftarkan melalui grup sudah ada 4, maka tidak boleh lagi ada folklore lisan lagi. Harus ganti yang folklore setengah lisan. Maka setiap kelompok harus rebutan, cepet-cepetan untuk mendapatkan sumber cerita yang mau ditulis ulang, kemudian ditransformasikan. Itu tugas akhirnya. Jadi tugas akhir perkuliahan ini adalah membuat produk, yakni produk tulis dan produk transformasi. UTS-nya adalah nilai UTS diambil ketika kita diskusi per materi. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Tristan, mohon maaf izin bertanya. Monggo, Husnia. Dalam pengerjaannya, apakah nanti kita bisa untuk sebelum diskusi itu kita kan buat materi dulu, Pak. Itu kita konsultasikan ke Bapak itu gimana? Boleh. Tapi jangan sering-sering. Oh, baik. Itu lewat ke kampus apa WA, Pak? Lewat konsultasinya. Kalau lewat WA, saya selalu sarankan konsultasi itu jangan takut gitu. Kadang-kadang teman-teman kalau tanya di grup itu isin opo. Ya wis, tanya saja ndak apa-apa gitu, tanya. Podo gak iso kok. Kanca mulya podo gak iso gitu ya. Tanya di grup, langsung di grup, jangan japri. Langsung di grup, Oke, Pak, saya mau tanya materinya ini. Pak, saya sudah dengan teman-teman sudah membuat materi PPT-nya ini. Kira-kira ada kekurangan apa tidak? Nah, seperti itu. Kalau misalnya pas saya di kampus ya boleh di kampus. Tapi biasanya kalau pas di kampus itu pas ruwet-ruwet. Baik. Jadi boleh misalnya pas ketemu di kampus langsung Pak mau konsul, ya silakan. Atau tanya aja mau konsul, Pak ada di kampus hari ini kan gitu aja. Terima kasih Pak Tristan. Oke, ada lagi? Jadi bisa dibayangkan ya tugas-tugasnya ya. Jadi kalau yang 10 materi itu yang kita diskusi mingguan itu, ya kita ngobrol-ngobrol aja sambil direkam ya semacam inilah gitu. Kalau kalau saya sajikan ya misalnya di sini entire screen, ya ini semacam ini. Oke, kan intinya semacam inilah. Jadi ketika kita diskusi ini kan saya rekam, ini ketemu 16 menit sudah gitu. Saya rekam, kamu presentasi juga saya dengarkan, kemudian nanti saya bales penjelasannya gitu kan. Tapi terbatas pada saya dan anggota kelompok saja gitu, nggak perlu yang lain gitu. Atau kalaupun yang lain mau ikut boleh tapi di mute, nggak perlu ikut diskusi gitu, hanya memperhatikan saja. Karena toh setelah saya diskusi selesai dengan kelompok kan di-convert di YouTube gitu. Tinggal di-share kan gitu aja. Jadi nggak perlu setiap mahasiswa ikut di diskusi. Nanti setelah diskusinya selesai,
saya convert videonya, saya tata videonya, saya beri judul, saya taruh di YouTube, silakan ditonton untuk hari itu materinya gitu. Berarti presentasinya mengalir ya Pak? Gimana? Berarti nanti untuk presentasinya mengalir, maksudnya tidak ada setting dan lain sebagainya. Loh, settingnya ada Zohana. Misalnya Zohana jelaskan dulu pakai PPT-nya Zohana sendiri. Ya coba jelaskan sudah, Zohana jelaskan dulu. Misalnya Zohana dengan Salsabila satu kelompok. Oh, Salsabila mau menjelaskan juga. Ya silakan jelaskan gitu. Jadi dua orang jelaskan dulu, terus saya timpali. Ya memang mengalir sih. Ada apa ya? Penjelasan yang dari kalian, dari saya, terus kita saling diskusi lah, tanya jawab lah gitu. Saya hostnya gitu. Jadi kalian ini kalian ini adalah narasumber gitu loh. Jadi kalian ini narasumbernya. Oke, ada lagi? Udah gitu ya. Mulai besok silakan untuk ngelis judul-judul apa folklornya yang ingin dikembangkan dan ditransformasikan. Siapa yang cepat ya dia yang dapat gitu ya. Dia termasuk ke lisan, bukan lisan dan setengah lisan gitu. Yang paling gampang itu ya yang lisan, yang paling banyak itu yang lisan, yang agak sulit ya yang bukan lisan. Tapi tidak berarti kita nggak dapet gitu, pasti ada. Coba dicari aja dulu. Oke gitu ya. Gak ada pertanyaan ya? Oh iya, silakan. Haryanto mau tanya? Tidak Pak. Oh enggak. Belum Pak. Ya kan ngantuk tok ae kan kakean anu mabar kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Didi Jakaria. Mau tanya itu yang tadi kan ada folklore lisan, setengah lisan sama bukan lisan. Nggih. Itu satu kelompok itu ada 3 itu Pak. Apa satu kelompok milih satu saja? Saya ulangi. Jadi, Ya tidak ngerti. oke. Di kelas ini kita punya 10 kelompok. Setiap kelompok memilih satu jenis folklore dan dibatasi 4 folklore lisan, 3 folklore setengah lisan, dan 3 folklore bukan lisan. Jadi misalnya kelompok 1 sampai 4 sudah folklore lisan, maka berikutnya sudah nggak boleh lagi milih folklore lisan, harus ganti folklore yang setengah lisan atau bukan lisan. Pilih salah satu Mas, pilih salah satu cepet-cepetan. Jadi sampean sampaikan, Pak saya folklore lisan judulnya ini gitu. Nanti di list di apa di grup, nanti di list. Intinya satu kelompok cari satu folklore untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk teks dan transformasi. Transformasinya bisa terserah, bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk komik, apalagi ya sudah sih saya rasa film sama komik gitu. Oke, Rizaldi ada yang mau ditanyakan, silakan Rizaldi. Anu Pak, apa yang tadi mencari di daerah masing-masing itu kelompok apa kan itu kelompok tapi cari sendiri-sendiri gitu terus dirundingkan. Iya, kelompok itu kan ada 7 orang. Coba masing-masing cari alternatif. Di nggen kono iki, di nggen kono iki ngono. Terus kok golekno salah siji. Di daerahnya Rizaldi situ, Rizaldi sebelahnya apa? Sebelahnya SD ya, sebelahnya SD ku ono makame. Oke, Hamid Pak. Oh, bukan. Sing Bunyai. Oh, ada di kampungku Pak, Mbak Dikir itu. Mbak siapa? Mbak Dikir.
Nah, boleh misalnya Rizaldi mau Iya. bikin versi naskah teaternya terus dipentaskan apa bukan dipentaskan ya, dibuatkan versi yang Film gitu. ya direkam gitu ya. Jadi kamu bikin pentas Oh, iya, pentas kecil Rizaldi, bikin pentas Iya. kecil kemudian direkam gitu aja enggak apa-apa. Ya Pak. Jadi Paham. Rizaldi bikin pentas kecil kayak teater gitu, tapi enggak perlu yang gede-gede, pokoknya Seperti yang banyak udah. pokoknya dilakoni ambek kelompokmu dhewe. Terus apa jenenge ceritane tentang cerita Mbah iku mang gitu loh Zaldi. Oh iya Pak, ya siap. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Makasih Pak. Salsa biasanya takut salsa. Ya, salsa aja takok-takoke aja terakhir-terakhir lho salsa. Engko awakmu takoke pas terakhir-terakhir mesti. Ora digarap pisan. Tidak, Pak. Enggak wis saiki ndak nggarap artikel wis, saiki nggarap anu ae wis. Apa jenenge nggarap produk ae ya. Duh, malu. Heeh. golek dikongkon garap artikel maning kok salsa anu keliru maning kok. Iki lho Rizaldi wis seneng wis gak ono nulis Rizaldi akhirnya melok kuliah. Gak Pak. Iya, awas on ilang maneh on. Apa Pak? Aja ilang lho, aja ilang. Oh enggak Pak. Pak, Kita di Pak, namanya mau Pak Bayu. Gimana? Pak, kalau berarti kalau setiap kelompok beda nggak apa-apa Pak ya? Ada yang folklorisan, ada yang setengah apa? Yang setengah folklor itu nggak apa-apa kan Pak ya? Kan kayak itu kayak tugas individu kan Pak ya? Hei, satu kelompok satu Joanna. Oh begitu. Satu kelompok Sesuai. satu. Satu kelompok satu. Iya Pak, Pak. Ya. Satu kelompok satu. Terus ada 10 kelompok. Nanti 10 kelompok itu dibagi 4 lisan, 4 bukan lisan, 4 setengah lisan. Wes, Oke Pak, siap. wes. Paham Pak. Ada lagi pertanyaan? Siti Nurhaliza Pak, atau mau. Tato? Oh, Nadia. Iya, itu nanti yang folklor lisan, folklor setengah lisan itu nanti di sama judul yang di buku yang sudah dibagi itu, tak Pak? Loh. Kok itu? Beda berarti Pak ya? Beda, ini kan tugas untuk akhir. Di akhir setiap kelompok ada tugas untuk membuat proyek penulisan folklor dan proyek transformasi bentuk folklor. Kalau yang di buku itu yang kita bahas itu untuk tugas UTS. Tiap minggu kita bahas gantian kelompoknya. Iya Pak. Berarti ada 2 tugas Pak ya? 3. Oh 3. Saya kira enggak Iya, enggak terlalu berat karena kelompoknya juga jumbo ya. Jadi 7 orang. Ya memang apa maneh ngono salsabila tambah jumbo maneh ya. Jadi kelompok itu memang kalau banyak itu sebenarnya enggak suka sih saya, tapi enggak apa-apalah gitu, daripada disuruh kerjakan sendiri-sendiri tapi lali kayak salsa ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Tristan. Le. Ogelion. Sudah, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, begitu. Jadi oh Didik silakan. Pak, itu nanti yang lisan, setengah lisan sama bukan lisan itu menyerahkan judul terlebih dahulu ke Pak Tristan, apa harus ada teks narasinya Pak?
Judul dulu. Jadi daftar judul dulu di grup biar tahu yang mana yang teman-teman kelompok yang mengerjakan lisan, mana yang mengerjakan bukan lisan, mana yang setengah lisan. Didaftarkan dulu di grup. Nanti di list di grup. Baik, Pak. Misal di pertengahan ada ganti judul itu bagaimana, Pak? Ya ndak boleh, harus diusahakan. Makanya dipastikan dulu, jangan terburu-buru untuk menentukan judul. Dilihat dulu source-nya, kemungkinannya folklore itu bisa bisa dikerjakan apa enggak. Halo? Gimana Mas Didi, sudah? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke. Sudah, itu. Iki Alfi iki lah apa sih? Genteng-genteng barang di. Ih. Lah iya. Aneh-aneh ae. Sudah? Gak ada pertanyaan lagi sudah? Jangan lupa teman-teman sebelum meninggalkan meeting ini di screenshot untuk kemudian nanti jadi bukti ketika mengisi daftar hadir. Gitu ya? Iya, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke. Baik. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, semoga arahan tugas-tugas tadi sudah dipahami. Pertemuan berikutnya hari Selasa minggu depan saya langsung ketemu dengan kelompok 1. Wow. Ya. Semangat kelompok 1. Oke. Aku. Selasa depan ketemu dengan kelompok 1, kita diskusi entah via Google Meet atau langsung di kelas kita diskusi. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.